Halo, perkenalkan nama saya Helmi Delina Rotes, kelas F semester 2 dengan NIM 1.01.2022.0195. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi sistematika, posisi teologi sistematika dalam ilmu teologi, pentingnya teologi sistematika, dan metode teologi sistematika. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teologi sistematika. Kata teologi berasal dari kata Yunani yang berarti theos, yaitu Allah, dan logos berarti uraian pikiran, perkataan, ilmu, serta percakapan. Jadi menurut arti kata ini, teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Kata sistematika berasal dari kata systematikos, artinya penetapan atau penyusunan secara tepat. Sistematika menunjuk pada sesuatu yang ditempatkan dalam sistem. Oleh sebab itu, teologi sistematika berarti pembagian teologi ke dalam sistem yang menjelaskan berbagai bidang. Teologi sistematika mengacu pada dasar teks-teks suci agama Kristen, sekaligus menyelidiki perkembangan ajaran Kristen selama sejarah, khususnya melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan etika. Yang melekat pada suatu sistem pemikiran teologis adalah bahwa metode ini dikembangkan, salah satu yang dapat diterapkan secara luas dan terutama. Yang berikut tentang posisi teologi sistematika dalam ilmu teologi. Yang pertama, teologi eksegetika adalah pembagian kajian teologi yang sangat berkaitan dengan hermeneutik Alkitab. Yang kedua, teologi biblika adalah bidang kajian teologi yang berurusan dengan penelaan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya. Yang berikut, teologi historika. Teologi historika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkembangan sejarah, mencakup sejarah Alkitabiah, sejarah gereja, dan sejarah doktrin. Keempat, teologi sistematika. Teologi sistematika adalah bidang kajian yang berkaitan dengan pengajaran Alkitab yang sudah diformulasikan secara sistematis dan logos dalam doktrin-doktrin mengenai Allah, manusia, malaikat, dosa, keselamatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, teologi dogmatika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan dogma, seperti yang diterapkan dalam pernyataan pengakuan-pengakuan iman gereja. Dan yang keenam, teologi pratika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan pastoral, apologetika, etika, pendidikan Kristen, administrasi dan manajemen gereja dengan sasaran pemberlakuan teologi dalam praktek untuk tujuan pembangunan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Berikut tentang pentingnya teologi sistematika. Pentingnya teologi sistematika adalah kita akan mendapatkan kebenaran iman Kristen secara utuh, karena kebenaran Alkitab yang tidak tersusun secara sistematis akan membuat banyak orang kesulitan dalam mempelajari Alkitab. Konsep teologi sudah tertata dengan baik, maka pengajaran agama Kristen mudah untuk dipelajari, sehingga dapat dikatakan bahwa teologi Kristen menolong orang-orang percaya untuk mempertanggungjawabkan imannya secara konsisten. Dengan kekonsistenan yang ada, maka orang-orang Kristen akan membentuk sebagai pribadi yang benar dan utuh di hadapan Allah, yang membuat pelayanan bagi orang Kristen menjadi efektif sehingga mampu menjawab setiap pergumulan dan pemahaman tentang Allah. Metode yang terakhir adalah metode teologi sistematika. Metode Charles Hodge memakai metode induktif. Yang kedua, metode Karl Barth. Teori Barth mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah.
Satu-satunya cara manusia menerima kebenaran Allah adalah melalui cara supranatural, dan Allah harus menemui langsung sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang Dia. Yang berikut metode Torrance ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Yang berikut metode Paul Tillich. Metode yang dipakai adalah metode kolerasi. Dan yang terakhir metode interpretasi analitis teologi adalah ilmu tentang Allah yang memberikan paparan yang koheren atau menyatu, berkaitan, teratur, logos tentang doktrin-doktrin iman Kristen. Sekian pemahaman saya tentang teologi sistematika. Terima kasih. Shalom.